Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu yang lain, saya memulai pembicaraan membahas mengenai presentation skill. Setelah beberapa waktu lalu, ya, saya mengisi mengenai yang pertama sekali, bagaimana kita bersikap menjadi orang yang positif, menjadi orang yang bijak. Karena dalam menjalankan bisnis tidak bisa terlepas daripada yang namanya moral. Mau tidak mau, bisnis itu harus melibatkan moral. Karena tidak ada moral, maka bisnis akan acak-acakan, akan berantakan. Kemudian secara bertahap, saya ke bagaimana kita melakukan prospecting, melakukan selling, ya. Kemudian bagaimana menerapkan hukum ABC, hukum meeting, dan sekarang saya akan membawakan mengenai bagaimana ya, kita mempersiapkan suatu presentasi yang baik. Saya yakin semua orang sudah melakukan ini dan sering melakukan yang namanya presentasi. Saya hanya merimain saja bagaimana cara melakukan presentasi yang baik dari mulai persiapannya. Untuk itu saya juga tidak lama. Kita nanti karena akan saya bagi dalam beberapa tahap. Kalau semuanya disampaikan hari ini mungkin tidak efektif, maka saya hari ini hanya akan pada tahap persiapan saja. Bagaimana kita mempersiapkan presentasi yang baik sehingga kalau semua persiapan yang sudah dilakukan dengan baik, masa sih hasilnya tidak mendekati kepada apa yang kita inginkan. Minimal mendekati, syukur-syukur sampai berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun secara teori, ya, bahwa orang melakukan presentasi itu bisa berbagai cara. Bisa ada yang namanya presentasi itu one on one, jadi satu orang ketemu satu orang itu melakukan presentasi, ketemu satu, bisa sambil berdiri mungkin, bisa sambil duduk nyantai, bisa sambil di bis, di kereta, atau di mana saja. Kemudian ada juga table presentation, kalau orang biasa menyebutnya adalah table talk, ya, artinya ini udah pasti dia duduk di meja, ya, bisa satu, bisa one on one, bisa one on two, ya, bisa satu orang kepada dua orang, bisa juga satu orang kepada tiga orang. Ya. Ini tergantung kepada situasinya. Kemudian ada itu yang sifat presentasi ini sifatnya adalah massal, mass presentation. Ya. Bisa dalam ruangan tersendiri, bisa juga di stadion, bisa juga di tempat-tempat umum lainnya. Dan ada satu lagi jenis presentasi yang mungkin ini pernah juga kita alami, yaitu presentation by accident. Ini presentasi dadakan, presentasi yang tidak diduga-duga, tiba-tiba kita harus melakukan presentasi. Nah, sebagai seorang pebisnis, khususnya bisnis network marketing, kita harus siap dengan kondisi apapun dan harus bisa melakukan berbagai macam presentasi, baik itu one on one, kemudian presentasi di meja, presentasi yang sifatnya massal, maupun presentasi yang sifatnya adalah dadakan. Nanti itu akan dibahas di belakang. Sekarang kita akan lihat dulu sebenarnya presentasi yang baik itu seperti apa sih? Nah, presentasi itu dikatakan berhasil apabila apa yang kita katakan dan kita sampaikan, kita peragakan, ya, itu disimak dan dengar. Itu dulu. Ya. Minimal lawan bicara kita, audiens kita, itu menyimak dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Paling awal adalah mereka mendengar dan menyimak apa yang kita sampaikan. Kalau mereka tidak mendengar, mereka tidak menyimak, jangan berharap mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan, atau apalagi kalau misalnya mereka sampai membeli, join, dan lain sebagainya. Karena kan presentasi ini bisa dilakukan untuk berbagai hal. Bisa untuk menjual, bisa untuk merekrut, ya, bisa juga untuk mempengaruhi orang dan lain sebagainya.
kampanye, ya, ketika ada pilkada atau pemilihan apalah, kampanye itu adalah salah satu bentuk presentasi massal. Bukannya jelas bahwa kita dalam tanda kutip menjual diri supaya mereka memilih, ya, apa yang kita sarankan. Biasanya kan memilih kita ketika kita sendiri yang menjadi calon atau kandidat dari yang peserta pilkada tersebut. Nah, pastikan bahwa audiens, orang yang diajak bicara oleh kita, dia mendengar. Itu dulu, mendengarkan kita, menyimak apa yang kita sampaikan. Jangan ketika kita, yang paling gampang mengetahui ketika one on one presentation atau one on two, ketika kita berdua atau bertiga, kita ngomong, kita ngobrol, kita menyampaikan sesuatu, mereka celingak-celinguk ke sana kemari, ya, apalagi sambil pegang handphone, ya, WA-an dan lain sebagainya, atau mereka malah bertelepon ria sementara kita berbicara. Udah pasti, jangankan mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan, mendengar aja mereka sudah tidak mau. Nah, ini segera, ya, cari solusi, segera cari cara bagaimana caranya supaya dia bisa menyimak, bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Kemudian setelah dia mendengar dan menyimak apa yang kita sampaikan, audiens, pendengar, lawan bicara itu harus sependapat dengan kita. Kita menyampaikan bahwa begini, ya, mereka harus sependapat. Ketika mereka sudah sependapat, itu tandanya bahwa presentasi kita berhasil. Kita mau menjual misalnya produk, ujung-ujungnya kan mereka closing untuk membeli produk. Kita mau menyarankan audiens untuk memilih seseorang menjadi ketua misalnya, ya, tentunya kita akan menjual dalam tanda kutip, ya, orang yang dicalonkan menjadi ketua tersebut. Ketika audiens pendapat untuk memilih orang yang kita sarankan, maka presentasi kita itu dikatakan berhasil. Kemudian setelah mereka mendengar, menyimak, kemudian sependapat dengan kita, tentunya yang kita harapkan adalah mereka melakukan tindakan atau action sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah membeli produk, apakah join bisnis, atau apapun sesuai dengan tujuan awal kita melakukan presentasi. Jadi satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan presentasi, ya, jangan satu arah. Jangan hanya kita ngomong, jangan hanya kita bicara, jangan hanya kita menyampaikan sesuatu, tapi kita tidak peduli dengan orang yang kita ajak bicara, dengan audiens yang ada di hadapan kita. Kita harus memperhatikan mereka, apakah mereka mendengarkan, apakah mereka menyimak, karena itu step awal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ketika step awal ini lolos, maka jangan berharap mereka akan sependapat, apalagi melakukan action sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita melakukan presentasi. Untuk melakukan presentasi, ada beberapa kunci yang harus diperhatikan. Pertama, apa yang kita sampaikan, apa yang kita paparkan, itu usahakan sesimpel dan sesederhana mungkin, tetapi tidak mengubah makna dari tujuan kita. Jadi jangan kita berbicara ngalor ngidul panjang lebar yang membuat audiens lawan bicara kita malah kebingungan, ini sebenarnya bicara apa sih, mutar ke sana kemari. Usahakan apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang simple, yang sederhana, ya. Kemudian tentunya bagaimana caranya kita mengemas, ya, agar penyampaian kita ini menarik perhatian. Saya yakin semua punya rasa, punya cara, ya, bagaimana caranya untuk bisa menarik perhatian audiens agar mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya yang sedang tren sekarang apa? Pastinya orang banyak membicarakan itu. Mau tidak mau kita harus masuk ke dalam dunia tersebut supaya orang tertarik, supaya orang penasaran.
Karena kalau dari judulnya saja, dari awal pembicaraan saja orang tidak tertarik, saya yakin mereka akan abai, sehingga jangankan melakukan tindakan yang kita inginkan. Untuk menyimak saja mungkin mereka tidak. Ya. Dan yang ketiga, apa yang kita sampaikan tersebut selain simpel, sederhana, menarik perhatian, juga mudah dicerna. Usahakan ada contoh-contoh logika-logika yang bisa dicerna dengan mudah. Ya. Oleh karena itu, seorang presenter yang baik, dia harus memahami berbagai sisi sosial dari audiens atau lawan bicara. Jangan berbicara sesuatu yang terlalu tinggi kepada orang yang memang misalnya latar belakang pendidikannya cukup sedang-sedang saja. Ya. Tapi juga jangan sebaliknya, kita bicara sesuatu yang terlalu remeh-temeh, sementara orang tersebut ya sukanya sesuatu yang high class, sesuatu yang tinggi. Kunci untuk mengetahui ya, latar belakang lawan bicara kita, tentunya kita harus mengadakan penelitian terlebih dahulu. Ya, penelitian sederhana, biasanya di dunia network marketing, ya, seorang leader, seorang upline, ketika akan melakukan presentasi, entah itu tabletop, entah itu presentasi besar, dia pasti akan mencari informasi kepada jaringannya, kira-kira yang hadir ini kalangan apa. Apakah misalnya ini adalah kalangan pendidik, misalnya guru, atau ini adalah kalangan pengusaha, atau misalnya kalangan politisi, karena setiap segmen market itu memiliki ciri yang berbeda. Sehingga bagaimana cara awal masuk ke audiens itu akan berbeda juga. Jadi jangan sampai kita di awal saja sudah salah masuk sehingga kesananya menjadi tidak menarik, tidak nyambung. Yang kita ajak bicara misalnya adalah siswa-siswa SMA misalnya. Tapi kita ajak bicara bagaimana cara menjalankan bisnis yang high class. Mungkin mereka tidak tertarik karena kebingungan. Tetapi kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, otomatis mereka juga akan ikut alur cerita yang kita bawakan. Itu tadi ada jenis-jenis presentasi, kemudian ciri-ciri presentasi yang berhasil, dan jika kita ingin berhasil melakukan presentasi, maka presentasi itu harus dilakukan ya secara simpel atau sederhana, menarik perhatian dan mudah dicerna. Kemudian untuk melakukan presentasi agar menarik perhatian, agar mudah dicerna, agar berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, ya. Karena presentasi itu tentu ada yang disampaikan, ada isi, ya, inti dari apa yang kita sampaikan. Nah, untuk mencapai kepada inti tersebut juga kita tidak ujug-ujug, kita tidak langsung kepada pokok persoalan. Biasanya melakukan pendekatan terlebih dahulu. Istilahnya adalah sebagai pembukaan. Di sini untuk pembukaan ini usahakan tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak, kurang lebih cukup 10% saja. Di pembukaan ini kita sampaikan sesuatu yang menarik, sesuatu ice breaking yang menumbuhkan minat kepada audiens supaya audiens tertarik untuk mengikuti pembicaraan selanjutnya. Kalau di awal kita salah melakukan ice breaking, kalau di awal orang sudah loyo, orang sudah tidak tertarik, ya, masih bisa sih ada harapan mereka bisa tertarik di tengah-tengah nanti atau di sepanjang perjalanan presentasi. Namun usahakan dari awal mereka sudah tertarik, mereka sudah berminat, mereka sudah interested kepada apa yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi tumbuhkan minat dalam jiwa mereka. Ini sesuatu yang baru nih. Ini sesuatu yang menarik perhatian nih. Saya harus tahu tentang ini. Nah, kalau dalam jiwa mereka di awal sudah seperti itu, ya, maka akan tumbuh ya minat yang besar sehingga masuk ke dalam inti persoalan menjadi lebih mudah. Kemudian setelah ada kepala atau pembukaan, kemudian ada badan atau isi atau body, ya.
di mana di dalam isi ini ya kita menyampaikan beberapa hal ya. Sebelum masuk ke dalam inti, kita sampaikan beberapa fakta bahwa kondisi sekarang adalah seperti apa. Tentunya itu dikaitkan dengan apa yang akan kita sampaikan. Misal kita mau menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan ya, dikaitkan dengan produk-produk food supplement yang akan kita pasarkan ya. Sampaikan fakta bahwa kondisi COVID seperti ini ya, selain COVID juga kita harus hidup sehat dan lain sebagainya ya. Ada data mengenai kematian akibat penyakit ini sekian orang per bulan ya, sekian orang per tahun. Kemudian penyakit-penyakit yang menjadi momok di masyarakat adalah A, B, C, D. Nah, maka kita sudah masuk di awal untuk menyampaikan fakta. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam inti, yaitu tentang produk kita. Menetapkan fakta ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang fakta-fakta yang ada. Silakan, ya, mereka bisa melakukan cross check. Ya, oh, apa yang dikatakan oleh si presenter ini benar. Oh, kondisi sekarang di luar seperti ini. Oh, kondisi sekarang di dalam seperti ini. Maksudnya di luar negeri, di dalam negeri, di luar rumah seperti apa, di lingkungan kita seperti apa. Ya. Sehingga ya, mereka benar-benar mengetahui tentang hal ini, mereka benar-benar mengetahui tentang fakta yang ada, kemudian mengulangi penyampaian fakta tersebut. Dan yang ketiga adalah kesimpulan atau conclusion. Ya. Conclusion ini usahakan ya, kita melakukan review, membicarakan ulang, tetapi tidak membicarakan dari awal. Ya. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang lebih tentang apa yang kita sampaikan. Ketika kita sampaikan di awal, audiens atau lawan bicara kita sudah begitu yakin, maka tujuan kita di kesimpulan ini melakukan review adalah supaya dia lebih yakin lagi, sehingga dia bisa segera take action. Itu ya. Secara umum, ya, pembagian-pembagian di apa namanya, pembukaan 10%, kemudian isi 70-80%, dan kesimpulan itu adalah 10-20%. Intinya, ketika kita sudah merasa yakin bahwa audiens kita bisa menerima, bisa melakukan apa yang kita inginkan, ya tinggal bagaimana dia segera action, maka segera lakukan conclusion, segera lakukan closing kalau istilah di network marketing. Dan dari closing itu akan tercipta apa yang kita inginkan, apakah dia membeli produk atau join dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di dalam presentasi usahakan bahwa apa yang kita sampaikan ini diberikan ya secara visual, ataupun kalau tidak visual bisa dengan kata-kata, tapi berupa contoh atau kisah, sehingga tidak membuat audiens boring. Mereka akan lebih suka mendengarkan sesuatu ya, tapi kisah ini adalah kisah yang benar-benar terjadi ya, artinya cerita bahwa tentang apa yang kita sampaikan ini sudah banyak contoh, begitu ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus menggunakan pemilihan kata yang bagus ya, yang umum, yang biasa digunakan. Sekali lagi, jangan menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi sehingga mereka malah bingung dan akhirnya tidak bisa mencerna apa yang akan kita sampaikan itu. Yang gimana guru ke kita? Nah, itu mau ngebukain. Kemudian ya, bertumpu pada masalah yang biasa dijumpai. Artinya tren-tren yang sedang terjadi, kalau bahasa sekarang mungkin yang sedang viral gitu, itu sangat membantu untuk menyampaikan ya apa yang kita inginkan, membantu audiens gampang memahami apa yang kita inginkan ya. Kemudian sebaiknya memang menggunakan data, jangan lupa, karena data itu ada sesuatu yang sangat penting ya.
orang sekarang lebih cenderung percaya kepada data daripada hanya kepada omong-omongan biasa. Kemudian boleh juga kita mengutip peribahasa atau pepatah, ya. Juga kita bisa melakukan kata-kata komparasi, ya. Melakukan perbandingan ketika kita melakukan perbandingan ini supaya orang semakin jelas sehingga mudah dia untuk melakukan atau mengambil suatu kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah masih dalam tahap persiapan ini bagaimana kita menetapkan sasaran. Sasaran ini ada dua, ya, bisa sasaran peserta atau sasaran dari isi apa yang akan kita sampaikan. Ya. Kembali kepada sasaran peserta, jangan lupa kita pelajari background, latar belakang, tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak salah arah, kita tidak salah dalam melakukan komunikasi, entah itu dalam segi bahasa, dari segi perumpamaan, dari segi contoh-contoh, ya. Kemudian dalam sasaran presentasi, ya, apa yang mau kita sampaikan? Berupa himbauankah, ya, atau berupa penjualan yang kita inginkan, ya, tawaran, atau hanya sebagai entertain untuk membuat audiens kita menjadi senang. Ini biasa dilakukan oleh para entertainer, entah itu pelawak atau misalnya para penyanyi, ya, bintang film. Tapi yang jelas kita di bisnis ini kita menyampaikan sesuatu, ya, kalau tidak selling, prospecting, ya, kemudian beberapa ilmu tambahan supaya bisnis kita bisa berjalan, jaringan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Itu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, ya, kaitannya dengan presentasi dari sisi materi, kemudian juga hal-hal lainnya. Sekarang kita coba dari sisi diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan presentasi? Satu, kita harus melakukan presentasi dengan baik, rapi, dan menarik. Bagaimana mungkin orang akan tertarik oleh apa yang kita sampaikan, manakala kita sendiri penampilannya tidak menarik. Kita sendiri penampilannya acak-acakan, rambut acak-acakan, ya, pakai baju juga tidak rapi, tidak disetrika, warna juga tidak matching. Ya. Beda kalau misalnya dari awal kita sudah melakukan persiapan dengan baik, rambut rapi, pakaian rapi, tidak harus mahal, ya, tidak harus berpakaian yang serba mahal, tidak harus melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Yang penting wajar, menarik, rapi, ya. Bayangkan kalau misalnya kita mau melakukan presentasi one on one, ya, table talk di satu meja yang duduknya cukup berdekatan, ya. Tapi misalnya, ya, sudah pakaian kita nggak rapi, badan kita juga maaf misalnya agak sedikit aromanya kurang sedap, ya. Lawan bicara kita, audiens kita akan terganggu. Jangankan dia tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, mendekat saja, ya, mungkin dia sudah tidak mau karena aroma yang keluar dari badan kita, dari mulut kita misalnya, itu sangat mengganggu dia. Kemudian ketika kita mempunyai janji untuk melakukan presentasi, jangan lupa juga makan dan minum secukupnya sebelum berbicara. Jangan sampai ketika kita lagi presentasi ada bunyi-bunyi aneh dari perut kita misalnya, karena kita lapar, karena kita belum makan, ya. Itu akan mengganggu konsentrasi kita sendiri maupun lawan bicara kita, ya. Kemudian juga jangan makan terlalu banyak, ya, karena akan membuat kekenyangan sehingga kita sendiri tidak nyaman. Kalau kita sendiri tidak nyaman, maka konsentrasi kita akan hilang, pudar, dan akhirnya apa yang kita sampaikan akan diterima oleh lawan bicara kita menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian, ya, ini sebenarnya untuk kita yang sudah biasa, ya, teman-teman semua, ya, tidak perlu lagi berlatih mengeluarkan suara dengan kuat dan fleksibel.
Tapi untuk para pemula, ini hal yang sangat penting, ya. Karena mungkin ketika kita sedang berbicara seperti biasa, berbicara normal, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan orang yang memang sudah kita kenal, kita biasa-biasa saja. Tapi manakala kita melakukan presentasi pertama kali pula, ya, biasanya ya, suara kita akan berbeda dengan ketika kita berbicara atau ngobrol secara biasa. Suara kita akan lebih berat, parau, ya, apalagi kalau sudah agak sedikit gemetar. Ini akan membuat apa yang kita sampaikan menjadi tidak menarik karena lawan bicara kita akan underestimate mengenai kita sendiri. Ya. Kemudian, ya, kaitannya dengan materi yang mau disampaikan, ya, usahakan bahwa ketika kita akan melakukan presentasi, kita sudah benar-benar menguasai, ya, apa yang mau kita sampaikan. Ya. Menguasai tidak berarti hafal kata-katanya. Ya. Di awal-awal, hampir semua presenter adalah menghafal. Ya. Semua orang pasti awalnya menghafal apa yang mau disampaikan, ini kata-katanya. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, otomatis, ya, itu semua akan menjadi kebiasaan. Ya. Resiko kalau kita menghafal, ketika hafalan kita lupa, itu akan ngeblank dan akhirnya lupa semua. Beda dengan kalau kita menguasai. Ketika kita menghafal suatu materi, ketika di tengah-tengah atau bahkan di awal sudah lupa, ya, maka akan ngeblank sampai ke belakang dan akhirnya gagal presentasi kita. Tapi kalau kita menguasai materi, walaupun kita tidak hafal, tapi materinya kita benar-benar paham, kita bisa mencari improvisasi, mencari kata-kata, mencari bentuk dari presentasi kita pada saat itu juga beralih, ya, dari cara yang pertama yang tidak kita kuasai menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian menyiapkan analogi tentang suatu hal dengan menggunakan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki. Ya. Sama seperti di awal bahwa ada beberapa contoh, kisah, analogi. Ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman dari lawan bicara kita. Menyiapkan fakta untuk pendukung. Jadi ketika kita berbicara sesuatu yang ilmiah, tidak mungkin semua data ada di layar. Kita sampaikan conclusion-nya, kita sampaikan kesimpulannya, tetapi data pendukungnya kita bawa. Ya, entah itu di file yang mana, atau misalnya berupa lembaran-lembaran kertas yang sudah kita siapkan. Yang penting ketika kita ditanya mengenai data tersebut, kita siap. Jangan sampai kita menjawab bahwa data ada, tapi tidak saya bawa. Nah, itu akan membuat sesuatu menjadi berkurang trust audiens kepada kita. Oke, kemudian menyiapkan visual untuk pendukung, ya, entah itu dalam berupa film, video, atau juga berupa gambar yang kita bawa. Ya. Kemudian membatasi subjek dalam waktu yang ditetapkan, artinya kita berbicara berapa lama, ya, subjeknya apa, jangan sampai kita malah berbicara terlalu jauh, terlalu melebar, sehingga tujuan utamanya tidak tercapai. Kemudian mengatur ide, mengikuti susunan, maksudnya ini adalah penguasaan kita, ya, itu sudah tersusun. Jadi saya akan berbicara mengenai ini, contohnya adalah begini, kisah yang mau saya sampaikan adalah ini. Setelah itu saya akan berbicara seperti ini, kemudian ceritanya atau kisahnya adalah ini. Nah, itu semua harus kita sudah susun dengan rapi dan baik. Kalau perlu kita membuat poin-poin stressing poinnya ada di mana, dan itu kita ada catatannya. Kemudian untuk melakukan presentasi, ya, selain sudah kesiapan materi, kesiapan diri kita sendiri, juga tentunya kita memerlukan alat bantu. Ya. Nah, untuk menggunakan alat bantu, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain jenis alat bantu yang kita gunakan, tentunya harus sesuatu yang relevan. Ya. Apakah bisa berupa papan tulis, ya, atau CD, OHP, InFocus, ya. Kemudian source system secara keseluruhannya seperti apa.
Kalau perlu alat demo misalnya, ya kita juga siapkan. Juga literatur pendukung misalnya. Nah, namun saya ingin menyampaikan di sini, ya, pengalaman ketika kita menggunakan alat bantu, ya, tolong kuasai dengan benar bagaimana cara menggunakan alat bantu tersebut. Pernah ada suatu kejadian di perusahaan network marketing menggunakan alat bantu untuk demonstrasi dengan menggunakan memang sih agak sedikit riskan menggunakan bahan bakar, ya, dan akhirnya terjadi kebakaran hebat di tempat presentasi tersebut. Itu karena kita tidak menguasai secara detail alat bantu yang kita gunakan. Ya. Penggunaan bahan bakar itu sangat sensitif sekali, ya. Kita harus wanti-wanti juga kepada audiens, tolong misalnya kalau ada yang membawa barang-barang yang mudah terbakar dan lain sebagainya agar segera disimpan dulu. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Kuasai betul bagaimana penggunaan alat bantu. Yang kedua, setiap alat bantu itu belum tentu sama cara mengoperasikannya. Ini pengalaman pribadi saya. Saya dulu sangat sering sekali pergi ke luar kota, ya. Yang namanya pergi keluar kota untuk presentasi itu kan kita sudah siap semuanya, bawa laptop, bawa infocus, gitu kan. Nah, ketika di satu hotel infocusnya sudah tersedia, saya sudah tenang. Oh, saya tidak usah bawa infocus misalnya. Saya berangkat dari kantor hanya membawa laptop. Ketika sampai di tempat, ternyata infocus yang ada itu tidak kompatibel, ya. Kabelnya tidak bisa connect dengan laptop yang saya bawa. Jadi itu juga harus kita perhatikan, ya, karena tidak semua alat bantu itu sama cara mengoperasikannya, sama alat yang diperlukannya. Ini pernah kejadian oleh saya sendiri, sehingga sekarang ini kemana-mana saya pasti membawa konektor kabelnya yang bermacam-macam sehingga siap dengan berbagai kemungkinan yang ada. Oke, ya. Setelah kita mempersiapkan diri, materi sudah siap, alat bantu sudah siap. Kemudian sekarang kita menempatkan, ya, atau menetapkan, ya, di mana kita akan melakukan presentasi, menetapkan tempat. Hal sepele, tapi perlu dipertimbangkan, ya. Karena melakukan presentasi di tempat yang kurang tepat itu akan membuat, pertama, ketika kita presentasi juga akan kerepotan dalam arti bagaimana cara menyampaikan apa yang kita inginkan, bagaimana cara audiens supaya dia itu melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Dulu, ya, di dunia network marketing itu sering sekali mengadakan presentasi di tempat-tempat misalnya ibu-ibu arisan, di tempat-tempat keramaian. Jujur, secara pribadi saya paling tidak suka melakukan presentasi di tempat seperti itu, ya. Karena, ya, audiens datang ke tempat tersebut dalam otaknya, dalam benaknya, dalam pemikiran mereka adalah akan melakukan arisan, bukan akan mendengarkan presentasi. Yang kedua, tempatnya itu adalah di tempat punya mereka. Mereka yang punya hajat, mereka yang punya gawe, mereka yang punya acara. Kita diundang oleh salah seorang atau bahkan mungkin maunya kita ujung-ujung datang untuk melakukan presentasi, ya. Itu sangat sulit sekali mengendalikan kondisi. Ada yang ngobrol, ada yang makan, ada yang jualan. Sementara kita bukan yang punya tempat, kita bukan penyelenggara, kita tidak punya otoritas untuk mengatur mereka. Ini harus kita jaga, ya. Dari sisi tempat, harap diperhatikan hal-hal sebagai berikut, ya. Selain tadi, ya, di tempat mana kita melakukan presentasi, ya. Kalau bisa, ya, boleh melakukan presentasi di tempat arisan, boleh, tidak ada salahnya. Cuma mungkin dikondisikan jauh-jauh hari, dikondisikan supaya apa yang kita sampaikan minimal, ya, disimak.
syukur-syukur bisa sampai kepada action mereka melakukan apa yang kita inginkan, tapi minimal disimak dulu. Ya. Kalau mereka sudah mendengarkan, sudah menyimak, ya, itu sudah pada tahap ya beberapa persen, mungkin sekitar 50% itu sudah bagus. Tinggal kita bagaimana menyampaikannya sehingga mereka tetap menyimak, sehingga mereka tertarik untuk melakukan action seperti apa yang kita inginkan. Perhatikan juga lampu, sirkulasi udara, ya. Jangan sampai misalnya ya, kita melakukan presentasi menggunakan infocus misalnya, lampu yang terang malah di bagian depan, sehingga sinar dari lampu akan mengganggu screen atau layar dari infocus yang kita pakai. Sementara di belakang gelap. Bagaimana sirkulasi udaranya supaya semua bisa nyaman, tidak gerah, tidak juga kedinginan. Karena ketika seseorang merasa tidak nyaman duduknya karena sirkulasi udara kah atau karena penerangannya dari si lampunya, maka dia akan konsentrasinya hilang hanya untuk mengurusi dirinya sendiri. Aduh, saya kedinginan nih, AC-nya terlalu nyorot ke saya nih, gitu. Jadi apa yang kita sampaikan belum tentu disimak dengan baik oleh dia. Kita juga harus peka. Sebagai seorang presenter, kita harus melihat kondisi seperti itu. Kita bisa langsung menyarankan kepada mereka yang gerah atau yang kedinginan atau yang tidak nyaman, bisa untuk pindah duduknya ke sebelah yang nyaman, atau kita sendiri punya inisiatif untuk mengecilkan misalnya kalau AC berarti membesarkan suhunya ya, atau mengecilkan volume fan-nya misalnya. Kemudian posisi podium, meja, kursi, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai posisi podium menghalangi pandangan audiens untuk melihat ke screen misalnya. Atau banyak hal terjadi, si presenter itu malah berdiri tetap stuck di posisi podium. Saya sangat jarang melakukan hal itu karena pandangan dari sisi presenter sendiri itu agak kurang nyaman, hanya ke satu sisi. Juga pandangan dari audiens itu hanya ke satu sisi. Saya lebih senang kalau presentasi itu adalah berjalan, ya, dari ujung ke tengah, ke ujung, atau muter, atau bahkan berinteraksi dengan audiens. Bisa sambil mengajukan pertanyaan, atau misalnya dengan menyapa. Satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan, hal yang sepele tapi akan membuat audiens menjadi respect kepada kita, ya, dengan menghafalkan beberapa nama yang mudah kita ingat. Ini terutama untuk para pebisnis MLM yang berpresentasi di tempat yang baru, di mana kita belum kenal dengan audiens. Ya. Kita bisa bertanya sebelumnya mengenai namanya dan lain sebagainya. Dan nama itu diulang-ulang, ya, ketika kita melakukan presentasi. Itu adalah salah satu cara untuk menarik minat, untuk menarik simpati dari orang yang tadi kita sebutkan namanya. Ya. Dengan seringnya disebut namanya, maka dia akan menjadi simpati kepada kita dan dia akan melakukan apa yang kita sampaikan. Dia akan action sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian juga perhatikan akses keluar masuk orang. Usahakan kalau bisa pintu itu jangan di depan, jangan di dekat si presenter, karena akan mengganggu akan mengganggu konsentrasi, ya, presenter, akan mengganggu konsentrasi audien karena mereka melihat, ya, orang keluar masuk, ya, yang ada di depan mereka. Usahakan pintu itu di belakang dan jangan bersuara ketika pintu dibuka ataupun ditutup, sehingga ada orang keluar masuk, si audiens tidak tahu, sehingga konsentrasinya tidak terganggu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di hari ini. Masih banyak sih mengenai materi presentasi ini, cuma mungkin saya tidak sampaikan semua. Saya hanya menyampaikan bagaimana cara kita melakukan persiapan dalam hal melakukan presentasi. Sekali lagi,
ini adalah acuan secara umum, ya. Modifikasi atau inovasi atau improvisasi di lapangan sangat diperlukan, ya, karena apa yang disampaikan ini tidak persis sama kondisinya di semua tempat, di semua waktu, di semua kejadian, sehingga feeling untuk melakukan improvisasi itu sangat diperlukan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.